Suap pergantian antar waktu jabatan anggota DPR sudah menjebloskan 3 nama. Mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan, ex-Bawaslu Agustiani, dan oknum kader PDIP Saiful Bahri. Yang tersisa kini tinggal penyuap, yakni Harun Masiku. Sayangnya sudah 3 kali Hakim Tipikor ketok palu, namun di mana Harun Masiku masih juga tidak ada yang tahu. Pemirsa, ingatkah Anda dengan nama Harun Masiku? Atau jangan-jangan Anda sudah lupa? Mengingat 8 bulan terakhir pencarian Harun Masiku seakan belum menemukan hasil atau bahkan bisa dikatakan nihil. Padahal sang penerima suap, yaitu mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan, telah divonis 6 tahun penjara akibat kasus penyuapan PAW anggota DPR. Mengapa kasus ini terasa berjalan lambat, bahkan berjalan di tempat? Mengapa semua pihak seakan hanya menunggu di mana Harun Masiku? Adalah vonis 6 tahun penjara mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan yang membuat publik kembali mempertanyakan di mana si penyuap Harun Masiku. Padahal dalam persidangan, Harun terbukti menyuap Wahyu 600 juta rupiah untuk melenggang ke Senayan sebagai anggota dewan dari fraksi PDI Perjuangan melalui penetapan pergantian antar waktu. Selain itu, 2 terdakwa lain yang terlibat dalam kasus ini yaitu KS anggota Badan Pengawas Pemilu Bawaslu Agustiani Tio Fridelina dan Saiful Bahri kader PDIP masing-masing dijatuhi hukuman 4 dan 1 tahun 8 bulan penjara. Berarti tinggal Harun Masiku saja yang belum menjalani proses hukum. Namun ironinya jejak Harun Masiku seperti tinggal nama. Nomor 1. Menyatakan terdakwa 1 Wahyu Setiawan telah terbukti secara sah dan meyakinkan salah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dalam kumulatif kedua. 3. Jatuhkan pidana terhadap terdakwa 1 oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 tahun dan pidana denda sebesar 150 juta rupiah dengan ketentuan. Apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 bulan. Kasakusuk keberadaan Harun Masiku memang misterius. Sekjen PD Perjuangan Hasto menyebut terakhir kali bertemu Harun awal Desember 2019. Sempat diyakini berada di Singapura, namun ternyata berdasar rekaman CCTV, Harun berada di Bandara Soekarno-Hatta 7 Januari silam. Kepulangan Harun pun dibenarkan istrinya. Harun sempat mengirim pesan singkat setibanya di Jakarta dari Singapura. Namun sejak itu, keluarga tidak pernah bisa berkomunikasi lagi dengan Harun. Pantauan Selasa pagi tadi, kediaman Harun di Bajeng Permai, Goa, Sulawesi Selatan pun nampak seperti sudah lama tidak dihuni. Benar saja, beberapa bulan ini istri Harun sudah tidak menempati rumah dan hanya sesekali pulang mengunjungi orang tua. Jarang muncul lagi dia. Sudah jarang muncul. 3 bulan 4 bulanan ini. Oh begitu Pak. Paling dia kesini sebentar atau bagaimana? Paling datang ke sini cuma beberapa jam, hilang lagi beberapa bulan baru datang lagi. Oh begitu. Kalau Pak Harun sendiri ada pernah kabarnya tidak ada? Tidak ada. Tidak ada. Mau dikatakan sudah meninggal. Oh begitu Pak. Nama Harun Masiku tidak berjejak. Spekulasi yang mengemuka, Harun sudah meninggal. Mengaku mendapat informasi dari sejumlah pensiunan intelijen, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia, Bunyamin Saiman, menyebut jika Harun telah meninggal dunia atau sengaja dilenyapkan. Jadi saya berusaha ngomong itu kan bukan hanya berdasarkan asumsi. Nah, ya karena ini urusan intelijen, ya komunitas pensiunan intelijen mengatakan sudah meninggal. Nah, langkah yang bisa ditempuh KPK hanya 2 sebenarnya. Menghentikan kasus ini karena meninggal, tapi kalau tidak yakin ya dibawa sidang in absentia. KPK masih optimis untuk bisa menemukan keberadaan dari tersangka Har dan akan segera membawanya ke persidangan jika kemudian nanti berhasil ditangkap. 8 bulan kasus berjalan, Harun Masiku belum juga ditemukan. Pembuktiannya kini ada di KPK. Di mana Harun berada, bagaimana kondisinya? Pertanyaannya kini, apakah kasus suap ini berlanjut atau berhenti pada pencarian Harun Masiku? Kini sejumlah spekulasi muncul. Benarkah Harun Masiku telah dilenyapkan? Harusnya KPK dapat bertindak tegas, tidak hanya menunggu kapan penemuan Harun Masiku ini.
Karena kasus ini dapat menjadi representasi penegakan hukum dan juga pemberantasan korupsi di Indonesia. Jangan sampai kepercayaan masyarakat kepada lembaga anti rasuah negara ini hilang hanya karena satu kasus saja.